Halo semua, bersama saya Masayu. Kita akan mempelajari modul kelima tentang sistem berbasis pengetahuan. Ini adalah video pertama, kita akan membahas apa itu sistem berbasis pengetahuan dan mengapa perlu kita pelajari. Knowledge based system atau sistem berbasis pengetahuan atau disebut juga knowledge based agent dalam melakukan tasnya itu mengaplikasikan pengetahuan. Ketika melibatkan narasumber pengetahuannya adalah pakar, maka disebut knowledge based expert system atau expert system. Expert system sendiri merupakan sistem yang merekonstruksi kepakaran dan merekonstruksi kemampuan reasoningnya untuk domain yang terbatas. Di dalam knowledge based system sendiri dilakukan penalaran berbasis logika. Seperti yang disebutkan sebelumnya, suatu knowledge based system melakukan tasnya dengan mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Knowledge based system itu memiliki dua komponen utama, yaitu knowledge base dan mesin inferensi. Knowledge base sendiri memiliki atau berisi kumpulan pengetahuan yang umumnya diakuisisi dari seorang pakar untuk domain persoalan dunia nyata. Tetapi pengembangan knowledge base ini tidak harus selalu dari pakar. Terdapat sumber pengetahuan lain seperti buku, aturan-aturan umum yang berlaku, ataupun kumpulan kasus yang sudah pernah diselesaikan. Oleh karena itu, semua knowledge based system itu belum tentu merupakan expert system, tergantung dari narasumbernya. Tetapi semua expert system merupakan suatu knowledge based system yang narasumbernya adalah pakar. Mengapa knowledge based system penting untuk kita pelajari? Karena pendekatan berbasis pengetahuan merupakan salah satu pendekatan di dalam pengembangan AI agent. Karena berbasiskan logical reasoning, maka termasuk dalam pendekatan AI thinking rationally. Sekarang mari kita lihat 4 pendekatan pada pattern recognition secara umum. Semuanya merupakan berbasis pengetahuan, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan kompleks. Pada pendekatan berbasis template, knowledge base berupa kumpulan template seperti template karakter pada sistem pengenalan karakter tulisan, lalu inferensinya berupa template matching. Untuk pendekatan berbasis statistical, knowledge base berupa model hasil pembelajaran dan inferensinya sesuai dengan representasi model tersebut. Sedangkan untuk pendekatan berbasis struktural, knowledge base berupa struktur yang dibangun oleh sejumlah fitur dan inferensinya menelusuri struktur tersebut. Terakhir, pendekatan berbasiskan deep learning, knowledge base-nya merupakan model ANN, Artificial Neural Network, dengan layer yang banyak dan inferensinya nanti adalah melakukan forward propagation untuk ANN. Mari kita lihat apa bedanya knowledge based system dengan program konvensional. Jika program adalah algoritma ditambah data, maka knowledge based system adalah metode problem solving yang akan melakukan reasoning ditambah domain knowledge ditambah dengan data. Kemudian di dalam merancang algoritma, programmer menentukan langkah-langkah penyelesaian dan urutan eksekusinya. Tetapi di dalam knowledge based system, expert yang akan menentukan langkah-langkahnya atau bentuknya berupa aksi-aksi yang mungkin saling independen, lalu urutan eksekusinya tidak ditentukan oleh expert ataupun desainer yang akan mengimplementasikan sistemnya, tetapi ditentukan oleh interpreter berdasarkan aturan tertentu. Kemudian konvensional program itu dirancang untuk well-structured problem, sedangkan knowledge based system itu untuk ill-structured problem. Berikutnya kita akan bahas apa bedanya kedua problem ini. Mari kita bandingkan kedua problem dengan melihat contoh untuk pathfinding dan sistem diagnosis penyakit untuk yang ill-structured problem. Pada pathfinding, ini terkait dengan well-formed problem, semua didefinisikan secara eksplisit, baik initial state, final state, goal, operator, sehingga solusinya pun cukup jelas berupa path dari initial state ke final state. Untuk diagnosis penyakit, ketika kita bertemu dokter, kadang kita diberikan dulu diagnosis awal, lalu melihat reaksi dari perawatan yang diberikan. Artinya, diagnosis yang diberikan sistem juga bisa tidak pasti dan memiliki beberapa alternatif. Dan
Diagnosis ini bersifat sangat subjektif berdasarkan pengetahuan dari narasumber. Selain itu, goal-nya sendiri tidak terdefinisi dengan baik. Seperti apa yang dimaksud dengan solusi, misalkan untuk menentukan obat yang harus diberikan kepada pasien. Nah, selain itu, state-nya juga tidak terdefinisi secara eksplisit sehingga set operator juga sulit didefinisikan secara eksplisit. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari bahwa knowledge based system itu mengaplikasikan pengetahuannya untuk melakukan task-nya, dan knowledge based system itu tidak sama dengan expert system. Jadi, expert system itu adalah knowledge based system yang narasumbernya adalah pakar. Lalu kita mempelajari mengapa kita masih harus mempelajari knowledge based system pada kuliah ini, dan apa bedanya knowledge based system dengan program konvensional. Berikutnya kita akan mempelajari reasoning pada knowledge based agent.